Dalam rangka memantau ketersediaan stok beras untuk bulan Ramadan dan Lebaran, Komisi B DPRD DIY belum lama ini melakukan pemantauan langsung di gudang Bulog DIY di Purwomartani, Kalasan, Sleman. Pimpinan dan anggota Komisi B DPRD DIY melihat secara langsung di dalam gudang Bulog mengenai ketersediaan beras. Rombongan Komisi B DPRD DIY dipimpin oleh Sekretaris Komisi B DPRD DIY Aslam Ridho. Rombongan saat meninjau gudang didampingi langsung oleh pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta, Muhammad Atta Rizal. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Atta Rizal mengatakan pihaknya menerima surat dari Badan Ketahanan Pangan yang menugaskan Bulog untuk menstabilisasi pasokan harga pangan, khususnya harga beras. Atta Rizal menyebutkan bahwa SPHP yang ditugaskan oleh Bulog sudah terlaksana sejak bulan Januari sebanyak 2.716 ton yang tersebar di seluruh DIY. Di luar penugasannya, Bulog juga melakukan penjualan secara komersial seperti komoditas minyak, gula, dan terigu, serta beberapa jenis yang dimiliki oleh Bulog. Atta Rizal selaku pimpinan Perum Bulog menjelaskan bahwa Bulog melakukan semuanya melewati sisi komersial dengan cara membuat pasar-pasar murah yang mana dari kegiatan pasar murah tersebut sudah terserap sebanyak 900 ton per bulan. Dari hasil tersebut, pihaknya menyerap penuh hasil panen yang dihasilkan oleh petani DIY yang menggunakan subsidi dari pemerintah. Perum Bulog Kanwil DIY menegaskan bahwa ketersediaan beras untuk 3 bulan mendatang aman. Saat ini tersedia stok beras sebanyak 2.388 ton, sedangkan kebutuhan DIY per bulannya sekitar 1.000 ton. Stok tersebut setiap hari digelontorkan ke masyarakat untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Lebih lanjut dijelaskan, untuk pasokan beras Bulog DIY, sebagian besar mengambil dari petani di DIY. Tahun 2022 lalu, dari 30.000 ton beras Bulog, 26.000 ton dari petani DIY. Selanjutnya, Aslam Ridho menyampaikan tentang apresiasi terkait upaya-upaya pengendalian pangan yang dilakukan oleh Bulog. Apresiasi tersebut guna memacu semangat Bulog dalam menjaga kestabilan harga pangan pada bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, yang mana pada saat seperti itu, biasanya harga bahan pokok bisa sangat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Aslam Ridho juga mengapresiasi adanya penjualan beras secara online yang sudah diminati masyarakat. Anggota Komisi B DPRD DIY, Suwardi, yang ikut dalam rombongan monitoring tersebut, meminta agar pasokan beras Bulog di DIY ini mengutamakan beras dari hasil panen petani DIY. Merek bawangnya asli dari petani DIY. Sudah dikemas dengan packing, bisa beli secara online, bisa beli sambil kelekaran di rumah. Online langsung nanti barangnya diantar mas ya, barangnya sampai rumah. Ini kemasannya 5 kilo. 5 kilo harganya berapa mas? 12.000 Pak. 60.000. 5 kilo. Ini satu pak ini harganya 60.000, berarti per kilo harganya 12.000. Untuk harga beras premium. Orang sah metu sepengomah, level karo kelekaran, barang dikirim. Kualitas sangat Kualitas, insyaallah premium. Monitoring itu satu, memastikan ketersediaan pangan
untuk hari-hari besar. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri. Komisi B kepingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat DIY terkait dengan momentum hari besar itu tercukupi ketersediaan bahan pokoknya, khususnya beras, minyak, gula, terigu yang ada di Bulog. Kemudian yang kedua, monitoring ini memastikan bahwa yang ada di gudang Bulog ini serapan ke petaninya menjadi maksimal. Kita ingin memastikan beras yang di Bulog ini le tuku neng gone petani Jogja apa neng petani liyane Jogja. Dan ini sudah dijelaskan ternyata kapasitas gudang Bulog ini 30.000 untuk tahun 2022. Informasi dari Pak Kanwil tadi, dari 30.000 ton beras yang ada di gudang Bulog ini, 26.000-nya dari petani DIY. Artinya ini cukup signifikan, dari 30.000 ton, 26.000-nya ton itu dari petani DIY. Artinya kita ingin memastikan bahwa Bulog ini oleh tuku beras dengan petani kita. Tidak seperti hanya kalau tembakau kan Tarmatani belanjanya di Jember, di Klaten, di Bondowoso. Kita punya tembakau Silok malah nggak dibeli dari tempat. Nah, kita kepingin jagung, kedelai, padi yang ada di Bulog ini serapan ke petaninya bisa maksimal. Dua hal itu menurut saya, Kang Warti mungkin bisa menambah. Ada tambahan Pak Warti? Saya pikir cukup apa yang disampaikan Pak Salam, bahwa terus lestarikan upaya kemitraan dengan para petani. Dengan perbandingan 30 ton stok yang ada di sini, ini 26 tonnya adalah dari petani. Mohon dilestarikan itu sehingga petani kita juga merasa ada keuntungannya dalam bermitra pada Bulog sini. Pertama yang rumah pangan kita ini dari Bulog ini kan menarik ini bagi teman-teman di BUMDes, Bumkal ini sebuah tawaran untuk usaha kegiatan di Bumkal karena syaratnya sangat mudah, kemudian barang bisa diterke di Bumkal, kemudian Bumkal bisa menjual ke masyarakat dengan harga HET Pak ya? Siap. Harga yang sampai di Bumkal itu harga HET. Terkait dengan stok yang ada sampai hari ini itu 2.300-an stok beras ya, beras CBP kita 2.300, dan ini setiap hari tetap kita gelontorkan untuk program SPHP, stabilisasi pangan dan harga stabilisasi pasokan dan harga pangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui beberapa saluran. Untuk komoditi-komoditi lainnya juga kita menjual di sisi komersial, ada beras premium, ada gula, ada minyak dan lain-lain. Alhamdulillah, insya Allah pasokan ini terus bertambah, tentunya seiring dengan nanti adanya panen raya. Kita akan terus melakukan serapan dan membeli untuk kebutuhan masyarakat di DIY. Insya Allah aman menghadapi Lebaran, Idul Fitri dan bulan Ramadan. Kalau kenaikan beras di pasaran disebabkan oleh apa mungkin? Alhamdulillah tentunya sesuai dengan rilis BPS kemarin di DIY, sumbangan beras kita terhadap kontribusi dari inflasi menurun dari bulan Desember 0,03. Tapi tetap ada kenaikan karena memang supply mungkin keberadaan beras ketersediaannya berkurang di pasar-pasar. Nah ini yang kita upayakan dengan penugasan pemerintah melalui SPHP, dan kita memenuhi pasar dengan kebutuhannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui jaringan-jaringan RPK serta langsung ke kelurahan, road to show ke kelurahan bekerjasama dengan Disperindak dan Dinas Pertanian. Pak, penugasan yang sudah digelontorkan berapa Pak? Untuk sampai saat ini dari awal bulan Januari itu 2.700 ton sampai saat ini, sampai hari ini, dan itu terus kita hari ini ada 4 kelurahan yang akan melakukan pasar murah dan CSHP. CSHP itu program yang sudah kita ini tetapkan dengan harga di bawah head. Dari sekian stok yang ada sekarang itu cukup untuk berapa? Kebutuhannya Mbak, kita lihat kebutuhannya. Kalau kemarin 1 bulan kebutuhan kita sekitar 1000-an, itu berarti kita masih cukup untuk 2 bulan. Tapi terus akan kita tambah melalui serapan lokal. Kan nanti udah akan panen nih di bulan Maret, di akhir Februari akan panen. Itu yang kita akan maksimalkan serapan dari lokal. kalau beras impor sendiri udah masuk nggak Pak? Belum ada. Belum ada di.
Komisi B berharap untuk persediaan beras pada bulan Ramadan dan Lebaran bisa tercukupi sehingga harga beras tetap normal. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi yaitu cahaya yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi yaitu cahaya yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini. Radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter mengatakan, dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. Komisi B DPRD DIY di bawah pimpinan Sekretaris Komisi Aslam Ridho melihat langsung kondisi gudang Bulog di Purwomartani Kalasan Sleman, melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan jajaran pimpinan Perum Bulog wilayah Yogyakarta. Di hadapan rombongan Komisi B DPRD DIY, pimpinan Perum Bulog wilayah Yogyakarta, Muhammad Attarizal, menyampaikan laporan secara detail mengenai kondisi Bulog DIY dan upaya yang telah dilakukan dalam upaya menstabilkan harga sembako di wilayah DIY dengan adanya operasi pasar. Pimpinan dan anggota Komisi B DPRD DIY mengapresiasi kinerja Bulog DIY.
Berikut suasana pertemuan Komisi B DPRD DIY dengan jajaran Perumbulok DIY di Purwomartani, Kalasan, Sleman. Alhamdulillah pagi ini saya sedikit mau menyampaikan bahwa stok kami tentunya untuk di DIY sebesar 2.388 ton. Ini tersimpan di 4 lokasi pergudangan Bapak Ibu. Yang saat ini kita berada adalah gudang Purwomartani, kapasitas 20.000 ton. Ini hanya ada 300 lebih ya Pak Kagut, 300 lebih ton. Selebihnya itu ada di komplek pergudangan, ada di Logandeng, kemudian ada di Triharjo dan Sendang Sari. Sendang Sari ini di Bantul, Triharjo ini ada di Wates, dan Logandeng ada di Gunung Kidul. Kemudian terkait dengan penugasan kami untuk SPHP, Bapak Ibu sekalian, melalui surat Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku regulator kami dan kami sebagai operator, TMT tanggal 4 kami mendapatkan penugasan untuk melakukan stabilisasi pasokan harga pangan khusus di beras, disertai dengan perintah dari Badan Ketahanan Pangan terkait dengan juklak pelaksanaan SPHP tersebut. Alhamdulillah SPHP kita dari bulan Januari itu sudah terrealisasi sebesar 2.716 ton tersebar di Provinsi DIY termasuk kabupaten kota. Salurannya yang sudah kita laksanakan adalah melalui toko tani yang dikomandani oleh Dinas Pertanian dan Tahanan Pangan. Sampai saat ini kan kami masih melayani. Kemudian ada RPK, kemudian distributor, retail modern, beberapa retail modern, ada Mana dan lain-lain, pasar tradisional, dan ada online Bapak Ibu. Online kita akan menjual termasuk beras operasi pasar ini yang kuning itu melalui online di Shopee di ipanganan.com tanpa ada biaya ongkir. Harganya berapa Pak Ali? 9.400. Itu bisa dipesan di online, dan kami memperluas jaringan sampai ke kalurahan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian beserta BUMDes untuk menjangkau sampai kalurahan-kalurahan, dan saat ini masih berlangsung di beberapa kalurahan termasuk di kabupaten. Alhamdulillah tentunya saya melihat bukan berhasil tapi sedikit tidaknya langsung menyentuh ke konsumen akhir dengan dilihatnya animo dari masyarakat untuk membeli mendapatkan beras medium tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentunya kami juga mempunyai stok-stok lain di luar penugasan pemerintah untuk di sisi komersial, seperti ada minyak, seperti ada gula dan terigu, serta beberapa turunan dari beras kami. Ada beras khusus namanya, ada beras hitam, ada beras merah, kemudian mentik wangi, kemudian juga ada yang dijual di panganan.com itu adalah beras basmati yang sudah dikemas dengan bumbunya, sehingga ada varian-variannya, ada nasi kebuli, ada nasi kapsah dan lain-lain. Itu bisa didapat di ipangan.com. Kemudian saat ini tentunya kami masih melayani beberapa kegiatan dan petunjuk dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Perdagangan untuk melayani memenuhi kebutuhan dari pasar. Seperti ada toko-toko yang direkomendasikan di daerah pasar yang dijangkau oleh BPS atau menjadi sampling oleh BPS, dan tentunya kami selalu memenuhi sesuai dengan kebutuhan, dan juga kami akan memperluas jaringan melalui RPK. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya nanti menjadi berkenan, laporan kami akan kami sampaikan tertulis, baik itu dari serapan atau kegiatan kami di 2022, juga dengan rencana kegiatan kami di 2023 yang sudah berjalan 1 bulan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi siang hari ini kami Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bisa silaturahim ke Bulog
bagian dari rangkaian kegiatan komisi, kegiatan monitoring terkait dengan kegiatan ekonomi kemasyarakatan di area Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah ke Bulog ini. Monitoring yang kami lakukan terkait dengan Bulog tentu ada beberapa informasi yang mungkin nanti akan perlu kami mohonkan. Saya akan mengawali, nanti teman-teman anggota mungkin bisa menambahkan. Yang pertama, apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Bulog yang sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka pengendalian ketersediaan pangan khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tentu karena sebentar lagi ini kita akan memasuki bulan puasa dan hari raya Idul Fitri, tentu momentum ini sudah menjadi tidak asing lagi bagi Bulog. Hanya komisi kepingin memastikan saja bahwa biasanya kalau puasa Ramadan sampai dengan Idul Fitri itu kebutuhan masyarakat kita ini berapa kapasitasnya, kalau beras berapa, gula berapa, kemudian bahan pokok yang lain berapa. Kemudian ketersediaan kita di Bulog ini posisinya seperti apa, kemudian kaitan dengan masa-masa di bulan Ramadan sampai dengan Idul Fitri nanti apakah ketercukupan bahan pokok khususnya yang dikelola oleh Bulog ini bisa kita pastikan ke masyarakat aman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khususnya terkait dengan pajale, padi, jagung, kedelai. Nah, ada beberapa yang perlu kami mintakan penjelasan terkait dengan kapasitas. Kalau tadi beras itu sekian ribu ton untuk Bulog DIY yang berada di beberapa titik gudang. Permohonan penjelasan kami ini kan punya petani juga, petani padi, petani kedelai, petani jagung juga. Nah, sejauh mana, seberapa persen pajale khususnya tadi itu yang dikelola oleh Bulog ini yang bersumber dari kelompok tani di daerah Istimewa Yogyakarta. Karena informasi yang kita dengar kemarin sementara dari teman-teman PT Tarumar Tani yang diberikan tugas dari Pak Gubernur untuk menangani ketahanan pangan. Salah satu problem kenapa padi itu lebih terkenal padi Delanggu, padi Klaten, padi Temanggung. Informasi sementara kemarin dari teman-teman PT Tarumar Tani ternyata ada beberapa persoalan terkait dengan produk padi kita, khususnya kaitan dengan standar mutu. Nah, oleh karena itu mungkin juga nanti mohon penjelasan terkait dengan yang dikelola oleh Bulog ini yang bersumber dari petani kita, khususnya padi, jagung, kedelai. Ini berapa persen kita beli dari petani DIY. Itu yang kedua. Ini perlu penting kami matur monitoring, konsolidasi dengan koordinasi dengan Bulog kaitan dengan pemberdayaan petani kita. Kemudian yang selanjutnya mungkin nanti ada beberapa dari teman anggota komisi yang menambahkan. Saya memulai saja beberapa hal tadi, permohonan penjelasan kepada Bulog agar bisa kami jadikan bahan ketika kami melakukan koordinasi dengan teman-teman Perindak dan Pertanian. Terakhir, kaitan dengan rumah pangan kita. Saya tertarik tadi penjelasan terkait dengan rumah pangan kita. Nah, rumah pangan kita ini
nek coro carane gawe rumah pangan kita itu syaratnya apa saja. Kemudian pola operasional rumah pangan kita itu seperti apa? Apakah bisa kemudian masyarakat secara mandiri punya rumah pangan kita? Kemudian manajemen pengelolaan pola distribusi barangnya seperti apa? Saya kira itu beberapa yang perlu kita mohonkan penjelasan. Yang penting sekali lagi saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran manajer dari Bulog yang sudah memberikan waktu pada kami untuk berdiskusi, melakukan monitoring terkait dengan ketersediaan pangan khususnya untuk wilayah daerah Istimewa Yogyakarta. Kurang lebihnya mohon maaf, monggo nanti dilanjut, ada anggota yang paling pangandikan dipersilahkan. Yang perlu kami menambahkan apa yang disampaikan Pak Sekretaris tadi, bahwa cukup banyak sesungguhnya stok yang dibebankan di sini. Tapi gini yang kami rasakan, Komisi B ini punya mitra para petani, Pak. Punya mitra para petani. Petani kita itu untuk menjual beras itu, menjual gabah itu, merasa harganya masih murah. Kalau dihitung dengan bisnis itu tidak pernah ada BEP. Bagaimana bisa kerjasama dibangun antara Bulog sini dengan para petani. Yang kedua, bahwa saat-saat apalagi ini ada isu rawan pangan, bisa nggak kemudian ada kegiatan yang dibangun kemitraan itu antara panjenengan dengan kami ini, kegiatan semacam pasar murah atau apa, sembako atau apa begitu, masuk di pelosok masyarakat. Kalau tadi sudah ada kegiatan dengan BUMD ya, dengan BUMDes gitu ya, bagaimana kemudian ini bisa gaungnya ini kita luaskan kerjasama dengan Komisi B. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari kemarin, seperti DPR RI itu kerjasama dengan BUMN mengadakan kegiatan sosialisasi yang sasaran masyarakatnya cukup banyak itu, 200 orang diundang. Nah, ini di bawah pemimpinan Pak Aslam ini mungkin ini adalah kegiatan yang pertama kali kami datang di sini kan. Nah, semoga ini akan membawa sebuah jalinan kerjasama yang baik dalam rangka kita bersama-sama melayani masyarakat di Jogja. Saya pikir tambahnya menika mawon. Kondur Pak Pimpinan. Terkait dengan kebutuhan masyarakat, yang perlu saya sampaikan bahwa kami tentunya tidak lagi melayani secara langsung di hilirnya untuk saluran-saluran dari bansos, Bapak. Kami mencari sendiri, jadi kami tidak bisa mendata dan menjual. Kami ada sisi komersial. Sisi komersial ini yang bisa kita catat bahwa tahun kemarin kebutuhan kita untuk menghadapi HKBN tentunya dari masyarakat melalui kami dan beberapa stakeholder yang dibutuhkan untuk melakukan operasi pasar murah dan lain-lain itu hampir 900 ton. Hampir 900 ton per bulan. Itu untuk kebutuhan di HKBN seperti tahun baru dan kemarin. Jadi prediksi saya untuk tahun ini, selain kegiatan penugasan kami di SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ada sisi komersial yang kita juga jaga ketersediaannya. Yang pertama adalah beras-beras komersial premium. Yang kedua ada komoditi lain seperti gula yang memang belum menjadi penugasan kami, tapi kami tetap siapkan minyak dan terigu dan lain-lain, beberapa komoditi lain. Nah, itu kebutuhannya memang terlihat dengan momen-momen HKBN dan akhir tahun kemarin. Tentunya kami berusaha mencukupi kebutuhan itu selain dengan penugasan untuk kebutuhan masyarakat langsung terkait beras medium. Terkait dengan serapan, tentunya serapan yang kami ambil ada beberapa saluran, baik itu untuk beras, gabah, jagung, dan kalau kedelai kami belum, Bapak, kemarin masih kita minta dari distributor untuk melayani penugasan menyiapkan kebutuhan dari
Puskopti ya Pak Hari ya, Puskopti itu hampir 8.000 ya Mas, 8.000 ton tahun 2020 untuk memenuhi kebutuhan Puskopti melayani mitra-mitranya di pengrajin tahu tempe. Kalau jagung kita kemarin serapan kita dan saluran kita hanya 1.700 ton tahun 2022. Alhamdulillah ini juga bisa membantu teman-teman pengrajin tahu tempe, juga pinsar peternak ayam untuk mendapatkan kebutuhan pokok untuk ayam, kemudian untuk tahu tempe dengan harga disubsidi oleh pemerintah. Kemudian terkait dengan stok yang saya kuasai, tentunya berpegang dari kebutuhan dan evaluasi tahun lalu, insya Allah stok yang kita kuasai sebanyak 2.700, belum lagi nanti ditambah dari moving daerah terdekat, karena stok kita sekarang terintegrasi dipantau oleh pusat Bapak. Artinya kalau dianggap itu nanti kuning atau merah, kami akan mendapat dorongan moving, baik itu beras, komoditi lain ke daerah kami dari daerah terdekat, dari sentra produksi terdekat seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Insya Allah kami siap untuk melayani masyarakat di DIY untuk kebutuhan Lebaran maupun nanti bulan puasa. Terkait dengan mitra tadi sekalian dari Pak Wadi, bahwa mitra kita insya Allah kami punya UP, Bapak UP unit pengolahan di Bantul yang ikut melakukan serapan langsung ke petani. Yang kedua melalui Gapoktan yang menjadi mitra kerja kami. Yang ketiga tentunya dari mitra-mitra kerja kami yang sudah kita lakukan seleksi, yang selama ini berkontribusi untuk memasukkan beras ke kami. Namun juga kami punya beberapa infrastruktur Bapak yang nanti akan didayagunakan seperti di Kendal Sragen, yang serapannya bukan hanya daerah setempat. Insya Allah juga nanti kita akan serap dari daerah sini, itu gabah kapasitas untuk menyimpan silonya 6.000 ton, yang insya Allah nanti serapan gabahnya akan kita ambil dari daerah setempat dan terdekat, dan ini kita bisa sinergi dengan teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Kemudian terkait dengan RPK ini mudah sekali Bapak Ibu sekalian bergabung dengan kami menjadi agen RPK, sehingga kita bisa membantu masyarakat dan berbisnis di masyarakat dengan modal yang kecil dan menyiapkan kebutuhan masyarakat setempat. Nanti teknisnya ada di Pak Ari dan kami siap melayani semua yang ingin menjadi RPK, baik yang tidak punya wadah, hanya rumah tangga, kita siap Bapak, hanya sepetak nanti kita akan berikan spanduk dan kemudian mendropping barang-barang kebutuhan yang ada atau yang dibutuhkan di daerah setempat. Mungkin hanya perlu meja, kemudian spanduk, sehingga tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Hanya modalnya 2 juta ya Pak Ari ya, 2 juta sudah bisa membawa pulang beberapa komoditi yang dibutuhkan. Nanti revolvingnya akan kita antar sesuai dengan PO dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan rawan pangan Bapak Ibu sekalian, kemitraan untuk menjadi kemitraan kami siap membantu yang saat ini juga sedang kita kerjakan, bekerja sama dengan kalurahan-kalurahan untuk road to kalurahan. Kami menyiapkan beras-beras medium untuk dibeli atau dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan pengajuan dari kalurahan, dan kami siap di kelurahan Bapak di mana saja kami siap datang dengan pengajuan. Mungkin bisa didampingi oleh Bapak sekalian, Bapak dari Komisi B, mungkin daerah dapilnya, tapi tentunya pengajuan suratnya mungkin kami tunggu, untuk kebutuhannya kami tunggu. Nanti kita bisa juga bekerja sama dengan mitra kerja kami yang berdomisili di sana. Monitoring ini dilakukan Komisi B DPRD DIY untuk memastikan kondisi bulan Ramadan dan Lebaran aman dan harga sembako terkendali.
Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Yang wis tekan nangon buk jajan ke apa sih? Nah, nangon buk jajan kie, anak jajanan, dolanan, sing jadi tahun 90-an. Pokoknya tapi nangannya bisa baik banget. Iwan nih warna bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi yaitu cahaya yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Menindaklanjuti adanya keluhan dari sejumlah pedagang pasar tradisional, Komisi B DPRD DIY melakukan monitoring di Pasar Tradisional Piungan di Jalan Wonosari, Yogyakarta. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari. Setibanya di Pasar Piungan, rombongan Komisi B meninjau langsung lokasi dalam pasar dan keliling. Setelah keliling lokasi pasar tradisional, rombongan Komisi B DPRD DIY diterima di ruang kantor Pasar Tradisional Piungan untuk berdialog dengan instansi terkait membicarakan kondisi dan perkembangan pasar tradisional. Zona Paramita, Ketua Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Bantul, di hadapan Komisi B DPRD DIY menjelaskan mengenai kondisi pasar tradisional Piungan akhir-akhir ini. Kondisi pasar relatif sepi karena saat ini banyak pedagang sayur menggunakan sepeda motor keliling ke rumah-rumah dengan harga yang lebih murah, hampir sama dengan harga di pasar.
secara sistematis pasar kita itu sedang diserang oleh investor. Namun tidak begitu terasa karena memang sasarannya itu yang mikro, jadi seperti ini. Kalau supply chain-nya kita dalam keadaan normal harian, itu kan harusnya dari petani masuk ke pengepul. Petani biasanya pengepul langsung didistribusikan ke pasar baru ke konsumen, Bapak. Ada 4 sampai 5 tahapan ya. Cuma sekarang ini sudah menggejala dan semakin menggurita, istilahnya itu bakul-bakul yang kami istilahkan bakul subuh. Bakul subuh. Jadi kita lepas bakul subuh. Saya agak antusias untuk ini karena menurut perhitungan kami dari tahun ke tahun, evaluasi kami, Ibu, itu bakul subuh itu secara sistematis memang sangat mengancam kita. Kenapa? Di harga mereka bisa delosor gitu. Karena tadi mereka kan dipangkas ya, supply chain-nya tidak melalui pengepul, tidak melalui transportasi ke sini. Jadi mereka itu punya gudang besar. Banyak yang kami ketahui itu daerah Temanggung, daerah Magelang Kidul pun Pak niku jeneng. Itu Muntilan sih Pak. Jadi mereka itu dari petani, ngambil dari petani langsung diecarkan ke kita. Lah menangnya dalam semua Pak, terutama sayur. Jadi kami itu kemarin ada semacam bukan penyidikan, jadi ngamati sebetulnya seperti apa toh kok pasar kita itu lama-lama pengunjungnya, kami harapkan kan ada konsumen itu cah nom-nom juga masuk ke pasar Pak, terutama ibu-ibu muda nih Pak. Iya. Pripun iki grogi kula juran. Ibu muda Pak. Harapan kami segmennya itu kok sekarang 50 up gitu Pak. Pandangannya pasar kan jadi kurang meriah gitu. Nah itu ada apa sebetulnya? Ternyata semenjak subuh itu mereka sudah terlayani. Mereka dengan keronjotan ini lho Pak, yang pakai keronjot tinggi nih kok. Niku ngebut Bu, dari Muntilan ke sini langsung nyasar ke konsumen langsung Bu itu. Oh itu yang beli bukan tengkulak tapi bukan langsung ke konsumen. Pakai keranjang itu. Pakai keranjang tinggi nih lho Pak. Kan biar nanti tahu dodolan itu biasa jadi biru. Motornya itu bagus-bagus loh Pak, motornya kenceng. Motor kenceng semua. Nah, terus yang berikutnya ketika momen-momen tertentu itu mereka memberlakukan giveaway. Saya tanya Pak jenengan ki dodolan sayuran kok nggawa cuek? Niki nggo hadiah ya Pak. Sing do tuku sekian kok kaya cuek. Oh, nek ibu-ibu itu ku selisih 150 wek pindah bakul. Apalagi dengan giveaway ya Pak ya. Lagi ternyata setelah saya amati mereka itu ngambil ikan itu dari daerah Semarang Pantura Pak. Untuk sayurnya masih Wonosobo, Temanggung, Selo sekitar wetan mriku nggih. Lajeng daging merah itu rata-rata dari Wonosobo, dari Banjarnegara. Sepengetahuan kami. Kami sudah bahkan ngikuti mereka itu di mana mereka punya gudang betul Bu. Nah ini kan sistematis nggih, berarti pemodal besar. Sehari itu truknya bisa sampai 3-4 nyuplai ke gudang itu, terus mereka ke sini ke daerah Jogja, bukan ke pasar, sasaran mereka ke pemukiman. Nah ini nggak kelihatan. Bila mau motor sasarannya itu memang sasaran. Dia punya komunitas gitu ya. Iya Pak. Rata-rata mereka memang daerah Jawa Barat, daerah Kuningan, daerah Ciamis, itu mereka di sana. Nah ini yang menjadi tantangan terbesar kita. Bagaimana kita kan nggak punya zonasi, nggak punya untuk ngatur zonasi sayur dan komoditi itu nggak punya, mau ngatur mungkin kalau di lalu lintas karena ukuran keronjotnya itu melebihi dari standar yang ada. Nah ini di lapangan yang kami temui seperti itu Bapak Ibu. Nah ini lambat laun, nah kilometer nanti ini akan merusak betul pasar kita, karena mereka sehari itu membagi tiga shiftnya. Jadi yang subuh itu segmennya yang karir nih kong ya. Saya ngamati itu kok nek subuh melebuni. Kami kebetulan saya tinggal di Piungan juga Pak. Itu yang perumahan klaster-klaster itu paling pagi Bapak.
Selanjutnya agak siang mereka nyanggung di sekolahnya anak-anak. Jadi yang nganter-nganter sekolah itu disanggungin. Terakhir itu jam 10. Itu sasarannya ART. Jam 10. Asisten rumah tangga, jadi sing tunggu rumah itu. Nah, ngumpulnya Bapak kalau di daerah Jalan Parangtritis di daerah Gabusan. Itu setiap jam 9 mereka itu sudah regrouping lagi bareng-bareng berangkat pulang. Kalau di daerah Sleman kadang di Denggung nih kok sering, dan yang kota yang berpindah-pindah kalau kota. Itu harus sistem. Enggak, jadi langsung tinggal nganter, selebihnya diecerkan. Kalau tidak habis ini keterangan tambahan dari Pak Lurah dibagikan ke masyarakat. Nah itu dengan gratis. Itulah harga yang mengancam, harga itu bisa setara dengan pasar loh. Bisa setara dengan pasar kita kan, mereka sudah pangkas supply chain-nya ya. Sebenarnya sempat ada juga apa hal yang ingin saya tanyakan, ternyata sudah dicurhati dan hampir sama, ternyata ada keresahan yang terjadi di lapangan terkait apa ya istilahnya permasalahan yang dihadapi oleh bakul-bakul di Pasar Piungan, yang notabene kami bayangkan itu Pasar Piungan itu karena tempatnya itu adalah strategis, jadi nanti saka Gunung Kidul Medun kulaan Jurgowo munggah, saka Bantul juga bisa kulaan, dari Sleman juga bisa kulaan di sini. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menjadi PR bagi kita bersama. Mungkin nanti ada apa sih yang ingin panjenengan, tadi curhatan, tapi minimal punya Bu, Pak, seperti ini tuh, Mbok, kami dibantu seperti ini. Nah, ini sebenarnya ada Bu dari Dinas Perindak, mungkin bisa membantu seperti apa. Nah, mungkin ini dalam rangka kami kunjungan ke sini untuk bagaimana mendengarkan keluh kesah dari Bapak Ibu semua, dan juga khususnya nanti Bapak Ibu bakul pasar yang notabene juga menjadi pelaku langsung di lapangan, sehingga minimal kami bisa mendengarkan, minimal kami bisa nantinya ke depan misalnya ada solusi ataupun program kegiatan ataupun kebijakan yang bisa kami lakukan, pastinya kami akan bersama-sama mensupport bagaimana dengan dinas terkait untuk melakukan sesuatu hal untuk bagaimana memberikan sebuah solusi di permasalahan di salah satunya di Pasar Piungan ini. Mungkin ini menjadi wakil pasar-pasar di semua daerah Sima Yogyakarta yang notabene juga mungkin mempunyai permasalahan yang sama. Mungkin itu nggih Pak Dwi. Ada hal yang mungkin ingin di Gus Aslam. Subuh itu kan sayur, khususnya sayur. Itu sekarang sudah sampai ke pelosok-pelosok dusun. Dan itu tidak dibendung. Karena memang itu sudah pasar digital lah, kayak pasar digital itu menggerus pasar retail. Sama dengan pasar subuh, pasukan subuh itu akan menggerus omset dari teman-teman pedagang pasar tradisional. Nah, saya tidak bisa matur banyak sebelum saya nanti mendapatkan gambaran dari teman-teman. Kira-kira omsetnya berapa persen? Kemudian dari yang berapa persen turun itu komunitas apa? Sing gedesuk karo pasukan subuh itu kalau yang terkait dengan bagaimana kita memberdayakan pedagang pasar kita. Kemudian misalnya sengkelong itu komoditas sudah teridentifikasi cetrok. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk biar pedagang pasar kita punya daya saing terhadap fenomena tadi. Setelah diterima di ruang kantor dan mendengarkan perkembangan pasar tradisional Piungan, rombongan Komisi B DPRD DIY kemudian melakukan dialog dengan perwakilan pedagang. Sejumlah pedagang di Pasar Piungan Bantul, Yogyakarta mengeluhkan berbagai permasalahan yang ada di pasar kepada rombongan Komisi B DPRD DIY yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Andriana Wulandari. Panjenengan ini sebenarnya apa sih yang menjadi keluh kesah panjenengan sedoyo? Nanti mungkin bisa disampaikan. Tadi Pak Yona dari Perindak Kabupaten Bantul juga sudah menyampaikan ada beberapa hal yang sudah kami dengarkan. Jadi setelah pasca Nataru, pasca pandemi, seperti apa sih panjenengan dalam hal jual beli di sini ataupun lenggah di sini melakukan aktivitas berdagang? Terus setelah ini nanti akan ada lebaran, harga-harga seperti apa, dan mungkin istilahnya situasi kondisi pasar seperti apa, tempat dan lokasi mungkin bisa disampaikan kepada kami sehingga mungkin ini menjadi
catatan kami untuk bagaimana kami nantinya pasar ini menjadi salah satu perwakilan dari seluruh pasar sedaerah Sema Yogyakarta. Kami akan istilahnya hadir di beberapa tempat dan salah satunya di Pasar Piungan ini. Mungkin itu awal dari yang bisa kami perkenalkan, saya Andriana Wulandari, biasa dipanggil Dari. Saya Ketua Komisi B DPRD Daerah Sema Yogyakarta, ini Gus Aslam. Beliau adalah Sekretaris Komisi B. Dan Pangapunten tidak bisa duduk karena ada terbatasan kaki. Saya di sini atas nama perwakilan dari pengrajin tahu tempe, nama Walijo dari wilayah Prambanan. Untuk unek-unek selama ini yang jadi kendala kami selaku pedagang tempe, khususipun tahu tempe. Untuk tahu tempe sekarang ini harga kedelai terlalu mahal. Harga kedelai. Masa dulu kalau pas sebelum itu cuma 9.000 sampai 10.000, sekarang 14.000. Nah, untuk mengolah harga kedelai 14.000 itu kayaknya agak sulit untuk bisa mendapatkan hasil yang sesuai kayak kemarin-kemarin itu. Jadi yang sangat penting sekali yang dipertahankan untuk pedagang tahu tempe, yang penting berjalan aja gitu. Makanya untuk kami mohon selaku pedagang tahu tempe, harga kedelai itu distabilkan harganya, misalkan 10 terus gitu, enggak terus naik terus turun naik. Malah bingung. Masih mau bikin tempe harusnya harga sekian, tahu-tahu harga mudah sekian, tapi enggak untuk cari untuk itu agak sulit gitu. Jadi mohon dengan sangat kami selaku pedagang tahu tempe bisa menstabilkan harga kedelai terutama itu. Hariwin Ati. Perwakilan dari Blok Daging. Untuk permasalahan di Blok Daging itu banyak, Bu. Pertama dari segi air. Ya, pH air di dalam sini, khususnya di Blok Daging, itu terlalu keruh. Jadi nggak bening gitu loh. Untuk dikonsumsi juga nggak layak. Jadi untuk yang lain misalnya konsumsi itu dari pam. Itu pertama. Kedua, sekarang sudah dikasih setiap blok itu ada keran dari Pak Yuna. Makasih ya Pak Yuna. Itu tapi sayang satu, belum ada pembuangan limbah. Itu belum ada. Jadi untuk sementara ini kami itu pakai ember. Jadi selesai kita buang ke sumsum. Sana juga belum ada limbah. Untuk limbah yang ada di belakang sana dekat dengan penampungan air itu yang satu kami masukkan ke parit. Terus yang satunya lagi kami swadaya buat pembuangan tapi cuma 2 bis. Setelah 2 bis kan kemarin penuh. Itu kami cari orang untuk karena kalau dicarikan motor yang nyedot itu biayanya mahal. Sedangkan untuk pedagang itu kalau setiap saat mau dimintain iuran kita juga nggak enak toh, perasaan ya kasihan juga karena harga daging sekarang juga naik turun dan sekarang berkisar antara 35 sampai 36. Terus yang lainnya untuk pemberian CCTV itu di sini kan belum terpenuhi semuanya, khusus Blok Daging belum ada CCTV. Jadi saya minta 1 CCTV khususnya Blok Daging karena begitu rawan. Sana ada 3 freezer. Ya Pak Yona ya, 3 freezer. Untuk listriknya sudah dinaikkan menjadi 10 ampere ya Pak. Ya itu. Terus yang ada di dekat freezer itu juga ada tanah yang ambles ke bawah. Nah, yang saya ingin minta itu perbaikan bukan. Sekalian yang saya hormati, khususipun ibu-ibu bapak pedagang pasar. Iki rawuh komplain niki Pak Bu pedagang pasar sedaya kepala dinas Perindang Provinsi Rawuh saking Perindang Bantul rawuh bapak saking DPR Provinsi Rawuh niki intine pengen siji pasar pedagang pasar tradisional niku pedagange ya saya kerasan nek cara hasilé saya suwe saya akeh adine ngoten hasilé saya akeh. Terhadap pangandikan ingkang sampun pun ngendikaken niku
ngeten nek kula mangke. Niki Pak Yona nggih. Suka nggak suka kita harus jenengan benahi manajemen pengelolaan pasar tradisional itu. Ampun dulu senanan ya, ampun dicol-col kayak ini. Karena kalau konteksnya persaingan pasar tradisional dengan modern tanpa ada pembenahan manajemen pengelolaan pasar tradisional, ya kasihan teman-teman pedagang pasar. Contoh tadi lampu, saya nggak tahu di pasar-pasar tradisional jaringan itu ada penanggung jawab plos, penanggung jawab kios, penanggung jawab paran atau tidak kaitan dengan BASDA, pengawasan dan pengendalian tadi. Kalau sampai misalnya nyeklek lampu dan tidak membayar ini kasihan. Jadi problem manajemen sebenarnya. Kalau itu dibiarkan terus ya kasihan. Sehingga rekomendasi saya benahi manajemen pengelolaan pasar tradisional. Bahasanya ketika Pak Dwi tadi, nek menggon sarana prasarana ragat tinggu tadi itu, provinsi gitu kan Pak. Pun berusaha khawatir. Kuncinya jenengan bikin perencanaan. Bikin perencanaan itu buatan namung pasar piungan. Ambil prioritas pasar di Kabupaten Bantul, khususnya di wilayah Kabupaten Jenengan, mana-mana yang memang perlu ada jenengan dari pilot project untuk pengelolaan pasar. Misalnya mau piungan, Imogiri, Bantul, terus misalnya mana itu yang jalan Bantul itu? Niten misalnya, ambil 4 atau 5 pasar regional yang jenengan mau kumpul ke, bikin profil proposal yang baik itu. Nanti skemanya adalah BKK Pak Dwi. Jadi dulu pernah kita tempuh dari Komisi B memberikan BKK ke Pemda Bantul senilai 17 miliar sudah di pasar Imogiri, pasar Mangiran, pasar Pleret, Nyipe itu kan dulu dari BKK provinsi juga. Nek meng dinggo piyungan tok nanggung. Nah, paling emang dinggo benahi keramik, dinggo dinggo limbah ini nggak banyak. Kemudian jalan akses masuk ini nggak banyak. Jadi kan bikin prioritas project pasar nasional, khususnya di Bantul untuk diajukan BKK. BKK provinsi karena ini pasar nasional nanti bisa pakai dana S Pak. Kalau dengan pasar nasional kita akan coba nanti sama-sama dengan seluruh teman anggota Komisi B untuk menindaklanjuti penghentian yang sudah panjenengan indikasi terkait rest area. Mas Yona bikin analisis yang matang kaitan dengan rest area. Jangan sampai nanti justru yang hidup rest areanya pedagang yang di dalam bola payu. Karena rest area itu mereka mampir ini nguyuh kalau paling tutup ngopi. Kemudian sarapan bablas. Tadi ada beberapa solusi sebenarnya yang nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Yona. Nanti tinggal komunikasi, kita tinggal tadi yang disampaikan, tinggal nunggu. Nah ini ketika wis administrasi ini selesai, mungkin dalam waktu dekat ya kita akan masukkan di dalam tahapan program untuk tahun berikutnya 2024, sehingga nanti ketika selesai kami jamin ketika 2023 secara administrasi semuanya itu tadi yang didadek bengek administrasi itu selesai, pasti kami bisa laksanakan di 2024 nantinya. Mungkin itu karena dalam aliran keuangan pemerintah itu kan H-1. Jadi memang harus disiapkan betul hari ini dan semakin cepat makin semakin baik. Mungkin itu Gus, teman-teman. Semua permasalahan dari pedagang telah didengar langsung oleh Komisi B DPRD DIY dan segera akan dicarikan solusi.